Matnul ghayati wat taqribi ta'liful allamati al-qadi Abi Syuja'in Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa sunanuha, bermula beberapa sunnahnya. Ini kembali kepada solat ya. Wa sunanuha, bermula beberapa kesunahannya solat. Qabla dukhuli, di dalam sebelum masuk. Fiha, di dalam dia solat. Syai'ani, yaitu dua sesuatu. Al-adhanu, wujudnya adhan. Wal iqamatu, dan wujudnya iqamah. Penjelasan lafadz. Wa sunanuha al-wawu wawul istiqnafi. Ya, wawu awalan tidak perlu diartikan. Kemudian sunanu adalah jamak dari sunnatun. Jamak taksir, jamak taksir. Sunnatun dijamakkan menjadi sunanu. Sunanun. Kemudian kenapa di situ enggak ditanwin? Karena menjadi mudhaf, hanya mudhafun ilaih. Kemudian qabla dukhuli, qablanya mansubun ala dzarfiyati, karena qabla adalah dzaraf, ad-dukhuli menjadi madruf. Lah setiap madruf harus menjadi mudhafun ilaih, maka dibaca jar. Fiha jar majrur, ya jar majrur. Syai'ani menjadi khobarnya sunanu. Syai'ani ini menjadi khobar, maka harus marfu'un wa alamatu raf'i al alifu niyabatan anil fathati. Jadi syai'ani ini di mufradnya adalah syai'un. Syai'un artinya sesuatu. Kalau syai'ani berarti dua sesuatu. Al-adhanu menjadi badalnya lafaz syai'ani. Wal iqamatu, wawunya adalah wawul atfi, atof kepada al-adhan. Maka al-iqamatu sama-sama ikut dibaca rafa'. Kemudian penjelasan tentang al-adhan dan iqamah. Al-adhan itu disunahkan pelan-pelan kalimatnya ya. Pelan-pelan, kemudian santai gitu. Maksudnya enggak terlalu buru-buru kalimatnya. Tapi kalau iqamah itu disunahkan cepat, agak cepat kalimatnya. Lah karena memang iqamah ini cepat, perhatikan. Kalau bisa dua-dua kalimat itu jangan dinafas, tetapi langsung diwasol, ya jangan waqaf. Lah kalau wasol maka huruf terakhir, ya yang pertama, kalimat yang pertama huruf terakhirnya harus dibaca. Ya dibaca contoh ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ru-nya dibaca. Jangan begini Allahu akbar, Allahu akbar, roknya dua-duanya, roknya disukun dua-duanya. Lah kalau roknya dua-duanya disukun, hendaklah nafas dulu gini. Allahu akbar, tarik nafas dulu. Allahu akbar, begitu. Tapi kalau tidak nafas, bacanya Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam adzan dan iqamah untuk syahadat Rasul enggak boleh pakai wawu, enggak ada wawunya karena memang Rasulullah SAW mengajarinya enggak pakai wawu untuk adzan dan iqamah. Jangan dibaca wa asyhadu anna, jangan wawu, enggak usah pakai wawu. Langsung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas sholatinya dibaca ti. Jangan begini, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ini enggak jelas ini ya. Tapi harus hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Nah, ini kotunya ini ya, qad qamatis sholatu. Dan yang di atas tadi qad hayya 'alas sholati karena dijarkan oleh ala. Kalau ini menjadi fa'ilnya qamat, harus baca rafa'. Jadi dibaca qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lanjut. Wa ba'da dukhuli, dan di dalam setelah masuk fiha di dalamnya salat, syai'ani, yaitu dua sesuatu. Aslinya gini wa sunanuha ya, mubtada'nya tetap sunanun. Nah, syai'ani khobarnya sunan yang pertama. Kemudian at-tasyahudu al-awalu, wujudnya tasyahud al-awalu yang pertama. Ini adalah sunnatul ba'di. Sunnatul ba'di itu apa artinya? Sunnah sebagian termasuk dari bagian sholat. Kalau jamaknya sunnah-sunnah ab'ad. Ab'ad itu jamak ya, bagian dari sholat.
Karena sunnah ab'ad ini kalau seandainya ketinggalan atau lupa disunahkan. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam sebanyak 2 kali ya, 2 kali. Jadi sujud kemudian duduk kemudian sujud lagi kemudian salam. Wal kunutu dan wujudnya kunut fi subhi di dalam salat subuh. Ini juga apa namanya? Sunnatul ba'di, sunnah ab'ad. Jadi tasyahud awal plus membaca tasyahud awal itu sunnatul ba'di, dan kunut juga sunnatul ba'di, sunnah ab'ad. Wa fil witri, dan yaitu di dalam salat witir, fin nisfi di dalam pertengahan atsani yang kedua min syahri ramadhana. La ramadhana ini dibaca jer tapi alamat jernya fathah. Karena apa? Al ismu ghair munsharifin, dia ziyadah alif nun. Lah kalau seandainya ramadhana di situ ini kan menjadi mudhof ilaih ya, mudhofun ilaih. Tapi kalau seandainya menjadi mudhof, maka dia dibaca jer alamat jernya dengan kasroh seperti niat dalam salat, niat dalam puasa. Niat puasa itu dibaca an adai syahri ramadhani hadis sanati. Kenapa ramadhani? Karena menjadi mudhof. Lah kalau yang ini min syahri ramadhana karena mudhofun ilaih ya, bukan mudhof. Lanjut, wahai atuha. Ini wawunya atof kepada wasunanuha ini. Wahai atuha, dan bermula beberapa sunnah-sunnah hayat keadaannya solat, sunnah hayat. Khamsata asyara khoslatan, yaitu 15 khoslatan berupa perkara. Ya, khisol khoslah, perkara. Raf'ul yadaini, wujudnya mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ini hanya ada di 3 tempat ya, perhatikan. Di dalam matan Ghuyah wa Taqrib 3 tempat saja, jangan ngangkat tangannya, dongkat, angkat, bukan. Perhatikan ini. Raf'ul yadaini, wujudnya mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihrami, yaitu tatkala takbiratul ihram. Ini pertama. Jadi saat takbiratul ihram sunnah mengangkat kedua tangan. Kemudian yang kedua, wa inda ruku'i, dan tatkala mau ruku, Allahu akbar, mengangkat tangan. Warraf'i minhu, dan tatkala mengangkat tubuh minhu daripada ruku. Ya ini saja. Jangan dari sujud mau berdiri ngangkat tangan. Tetapi ada ulama yang menambahkan, yaitu setelah tasyahud awal berdiri sunnah ngangkat tangan. Kemudian lanjut, wa wadu'ul yamini ala shimali, dan wujudnya meletakkan tangan kanan ala shimali, atas tangan kiri. Ini juga sunnah hayat. Wa tawajjuh, dan wujudnya tawajjuh, yaitu membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, yaitu doa al-istiftah, doa istiftah. Boleh dibaca ditambah ini, boleh, kan ada dalilnya. Ya, ada dalilnya, riwayat sudah pernah kita bahas itu ya. Inni wajah tu ada ininya, ada riwayat dari Rasulullah. Bukan hanya tatkala Rasulullah menyembelih hewan dan tatkala beliau haji, bukan. Di dalam sholat pun hadisnya ada bahwa Rasulullah membaca ini ya, inni wajah tu wajhiya, dan terusnya. Wal isti'adzatu, dan wujudnya isti'adzah, yaitu membaca ta'awud sebelum baca Fatihah. Jadi sunnah membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal jahru, dan wujudnya keras fi maudhihi, di dalam tempatnya jahr. Wal israru, dan wujudnya pelan, membaca pelan fi maudhihi, di dalam tempatnya israr. Jadi membaca keras di tempatnya, yaitu keras itu sholat maghrib, isya, subuh. Wal israru, dan membaca pelan fi maudhihi, di dalam sholat duhur dan asar, itu sunnah ya. Kalau seandainya misalnya sholat duhur atau asar kok keras, ya nggak apa-apa. Wong al jahru fi maudhi'i wal israru fi maudhi'i itu sunnah. Kalau seandainya keras misalnya langsung nggak sah, bukan, ya tetap salah sholatnya. Atau sholat isya, maghrib, subuh, maghrib, isya, subuh kok pelan, ya nggak apa-apa, tetap sah gitu ya. Wa ta'minu, dan wujudnya ta'min, membaca amin. Ya, amin ini sangat dianjurkan sekali ya. Ada dalilnya, ada idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu, maka ucapkan oleh kalian, kata Rasulullah ini, amin, pada amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya itu bersamaan dengan ucapannya malaikat, ghufira lahu, maka akan diampuni lahu baginya ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya yang telah terdahulu.
Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya dari Abu Hurairah ya, bukan hadis sembarangan. Nah, dalam redaksi lain idza ammanal imam fa aminu gitu. Apabila imam amin ikut amin bareng gitu ya. Jangan imamnya waladhdallin makmumnya amin. Aduh, makmum yang enggak kompak begini ini. Ya, harus lanjut wa qira'atu surati ba'dal Fatihati, dan wujudnya membaca surat yang lain ba'dal Fatihati di dalam setelah surat Al-Fatihah. Ini juga sunnah. Wa takbiratu 'inda raf'i wal khafdi, dan wujudnya beberapa takbir yaitu membaca takbir intiqal, takbir perpindahan 'inda raf'i wal khafdi tatkala naik dan turun. Tatkala naik turun ya, tatkala ngangkat atau tatkala merendah. Naik turun itu namanya takbir intiqal. Wa qalu sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ila akhirih, dan wujudnya ucapan sami Allahu liman hamidah. Ini sunnah bagi makmum maupun bagi imam, bagi imam maupun makmum, bagi sholat yang sendirian maupun berjamaah. Membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu sampai seterusnya. Ya minimal inilah sampai itu rabbana lakal hamd. Wa tasbihu, dan wujudnya membaca tasbih fir ruku'i di dalam ruku', wa sujudi, dan di dalam sujud. Itu membaca tasbihnya juga sunnah. Wa wad'ul yadaini, dan wujudnya meletakkan kedua tangan alal fakhidaini di atas dua paha. Dua paha fil julusi di dalam duduk. Yabsutu, yang membentangkan oleh seseorang al yusra pada tangan kirinya. Jadi tangan kirinya dibentangkan yaitu pas berada di atas lutut pas gitu ya. Wayak bitu, dan menggenggam oleh seseorang al yumna pada yang tangan kanannya. Jadi mulai dari duduk itu langsung tangan kanan digenggam. Digenggam jangan kayak orang yang mau jotos begitu memukul, bukan. Tetapi antara tangan telunjuk dengan jempol itu sudah agak siap-siap untuk nanti ditelunjukkan gitu. Illal musabbihata, kecuali jari telunjuk musabbihah, makanya ngepal, tetapi jari telunjuknya sudah mulai dipersiapkan ya, jangan dikepalkan jari telunjuknya. Fa innahu, maka sesungguhnya dia yushiru, yaitu berisyarat oleh dia musolli biha, dengannya musabbihah, mutasyahidan, dalam keadaan bertasyahud. Jadi pas mengucapkan lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah, diacungkan gitu, jangan usah digerak-gerakkan ya sampai salam. Wal iftirasu, dan wujudnya duduk iftiras fi jam'il jalasati di dalam seluruh duduk. Wat tawarruku, dan wujudnya duduk tawarruk fil jalsati di dalam duduk al akhirati yang akhir. Penjelasan tentang duduk iftiras dan duduk tawarruk. Perbedaannya, kalau duduk iftiras itu telapak kaki kanan ditegakkan, kemudian telapak kaki kiri ditidurkan, pantat duduk di atasnya telapak kaki kiri, itu namanya iftiras. Kemudian kalau tawarruk, telapak kaki kanan ditegakkan, telapak kaki kiri dimasukkan di bawahnya betis kaki kanan. Sedangkan pantatnya tetap duduk di lantai, yaitu pantat sebelah kiri ya, sebelah kiri di lantai. Itu namanya tawarruk. Kemudian penjelasan lafaz al-jalsah dan jilsah. Kalau jimnya di fathah, jalsah berarti itu menunjukkan masdar marroh, berulang-ulang masdar marroh, seperti nahdhah. Nahdhah itu menunjukkan masdar marroh. Kalau jimnya dibaca kasroh, jilsah berarti masdar hay'ah, keadaan tata cara duduk. Kemudian yang terakhir wa taslimatu atsaniyatu, dan wujudnya at-taslimatu, wujudnya membaca salam, atsaniyatu yang kedua. Jadi ini adalah membaca salamnya loh ya. Membaca salam yang kedua itu adalah sunnah, sehingga saat membaca salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, belum nengok tapi kentut, ya sudah sah, belum nengok padahal ya. Karena apa? Nengok itu sendiri juga sunnah, sedangkan baca salam yang kedua juga sunnah. Kalau menurut Imam Abu Syuja' di dalam Matnul Ghaya wa Taqrib, sunnah-sunnah hayat sholat ini ada khamsa asyara khuslatan. Hanya dicatat sebanyak 15. Tetapi menurut ulama dan menurut penelitian kita juga lebih dari 15. Bahkan ada yang menghitungnya sampai 50 tentang sunnah-sunnah hayat sholat. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.